relasi kita bagus ya, Cang Emang, ya. emang, Belum tahu Yerusalem. memang kucang setidak warasnya lu gitu. Masa sih Cang, yang bener Cang? Dia kadang-kadang nggak waras dia. Dede nanya, Nggak waras dia. Dede. Pasang komal 4. Tapi katanya dia nih Bang Jeru, ini peliharaan si kucang ini. Yuk kita diskusi apa ini yuk, jangan menghujat yuk. Sore-sore begini enak nih. Kau punya tema apa? Silahkan. Ya ada guru-guru Temaku seperti ini. Ini banyak yang sampai sekarang dari Juma, dari gurunda kalian Juma sampai si kucang yang kelasnya paling rendah itu belum bisa jawab ini. Ya. Ya, pertanyaanku seperti ini. Di surah Laba-Laba ayat 27 dikatakan bahwa Allah memberkahi keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub jadi nabi, kenabian. Nah, pertanyaanku, Ismail itu kedemanain kok nggak ditulis gitu ya, dan benar saja gitu. Nah, tiba-tiba kok bisa Muhammad jadi nabi gitu loh, padahal nggak ada keturunan Ismail itu diberkahi jadi nabi. Silakan Mbak, jawab dulu, jawab ya, jangan. Kamu punya data dari mana itu sumbernya? Data di bahwa di surah Nabi Ismail, enggak, Nabi Ismail Laba-Laba ayat 27. Iya, kau kan Ismail tidak punya keturunan menjadi nabi, itu datanya ada enggak? Iya, selain Muhammad siapa yang jadi nabi? Lah iya, kau bilang kan tidak jadi nabi, Ya, keturunan Nabi Ismail. justru Muhammad itu yang dipertanyakan kenapa bisa jadi nabi itu, sedangkan dia tidak diberkahi keturunannya jadi nabi. Di mana nggak diberkahi Nabi Ismail? Surah Laba-Laba ayat 27. Loh, kalau dia menuliskan yang diberkahi di situ keturunan Ibrahim, terus ya kenapa keturunan Ibrahim, kenapa nggak ditulis dia? Kenapa Ishak ditulis? Harusnya ditulis dong. Kalau nggak ditulis semua, nggak usah Ishak ditulis. Bang Erik. Ya lanjut Bang. Coba ayat Laba-Laba, surah Laba-Laba atau gimana tadi? Iya. Ayat 27, nomor 27. Udah ini aja nih Al-Baqarah 133. Udah. Jawabannya ada kok di Tidak Al-Quran. ada di sapi betina 133. Coba tunjukkan, bacakan sapi betina 33. Gimana tadi kau bilang laba-laba? Betina ini gimana Iya kan, nih? Ini lihat. bilangnya di surah sapi betina 133, nggak ada di situ. Ini Bacakan. taruh gue di tengah Rik. Ribet kayak begitu aja, cuma receh pertanyaan itu. Ini 133 nih ya. Nih, lu baca nih. Apa katanya situ? Kabur. Lu mau disuapin mulu. Buram. Ya kan? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangmu? Tuhannya nenek moyangnya Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya mana dibilang bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Aduh. Kau juga disuruh, Coba kau juga menyembah nenek moyangmu. Kau kan nggak nabi. Coba yang 125 Bang Jeru. Yang Gini lo, 125. coba buka lu surah Laba-Laba ya 27 itu, coba tampilkan. Sabar. Lu yang ngangkat isu, lu jangan mau enak aja lu, emang kami budak lu. lu yang ngangkat isu, lu yang tampilin datanya lah PA. Udah kubacakan tadi, nggak usah ditampilkan, itu udah hafal. Tampilin. Apa yang gua baca? Dan kami anugerahkan kepadanya dalam kurung Ibrahim, Ishak, Yakub dan kami anugerahkan dan kami berkahi keturunannya kenabian kepada Itu keturunannya konteksnya dan kitab. tentang Israel atau gimana? Iya, ayat yang sama Tentang untuk Ismail Israel. ada enggak? Tentang Bani Israel. Tentang Bani Sekarang aku tanya Israel. Sekarang anak Ismail itu Israel bukan? Ya sekarang aku tanya dulu, dari nenek moyang Konteksnya, kau tanya melulu. Kau bertanya Ya. ini, saya tanya
Itu Nggak paham konteksnya Quran. untuk Bani paham Israel Quran. bukan. Kalau untuk Bani Ibrahim Israel yang belum disebut disebutkan, Israel. kalau untuk Ishak Bani itu belum Israel disebutkan Yakub pasti nanti yang Ishak Yakub. Israel. Lah Ishak Yakub kan keturunannya Yakub Ishak itu. Ya, nah keturunan Ismail ada nggak ayat Lah serupa? keturunan Ismail kan bukan dari Ishak. Ismail itu Iya, bukan dari ada Ishak. Ishak. keturunan Ismail itu Gimana sih? diberkahi jadi nabi. Itu yang mau kutanyai. Kau kemana-mana. Kamu ini gimana? Iya Ini itu bicara tentang Bani keturunan Israel. garis keturunannya Ishak dari Ismail lain lagi PA. Iya, mana ayatnya bahwa keturunan keturunan Itu Ismail bukan itu ada Bani diberkahi jadi nabi. Israel, Nabi Ismail Mana yang bukan kau dari Bani ini surah Israel, sapi bukan betina dari yang Israel. 133 ini kami Itu menyembah, bicara tentang bukan. Israel. Ya kau juga yang menyembah di situ. diberkahi. Gimana sih sih orang kau? ini? Kamu nggak tahu konteksnya ayat itu kan? Kamu soan pinter. Loh. Iya, coba konteksnya apa? Coba konteksnya. Coba. Itu ke apa yang disebutkan di situ untuk Bani Israel? Itu Makanya Bani Israel. Ya, Bani bacakan Israel. dari sebelumnya. Oke, sekarang Ismail itu Bani apa? Lu Israel Bani Ibrahim gimana sih? Loh, masa dia Ismail anaknya Bani Ibrahim. Lah. Ishak Bani apa? Loh, Ishak Bani sekarang apa? kalau kau pungkiri sekarang gini saya tanya sama kau. Kau Masa ada sekarang kau Ishak- pungkiri atau Ismail dengar dulu, Bani dengar Ibrahim? dulu, dengar dulu. Apakah enggak dengar dulu? Apakah kau pungkiri bahwa Ismail itu adalah Bani Ibrahim? Hah? Berarti Ishak juga Bani Ibrahim dong ya? Isa Bani Ibrahim, Ismail memang- Bani Ya. Ibrahim gimana Memang sih? semuanya Bang? menuju di kepada situ, Bani Israel. Kalau sama-sama Bani Ibrahim dia, kenapa ditulisnya di situ cuma Ishak? Enggak Itu yang ke diikutkan? Israel, Ismail itu Iya, bukan yang ke Israel gitu. Aduh, ini Nah, orang kalau kadang-kadang Ismail ini, nah kalau dia Ismail nggak ini ngerti. ke mana? Ke negara mana? Itu konteksnya menceritakan garis daripada Yakub. Iya, sekarang yang ke garis keturunan Ismail mana? Yang jadi nabi? Mana apanya sih? Ya Ismail mana? Nabi Muhammad itu garis Ya, keturunannya Nabi Muhammad lah, kok jadi Ismail. bingung? Iya itu Gimana? kan terakhir justru itu yang mau ditanyakan. Lah, terus Yang mau apa yang kau ditanyakan, kenapa mempermasalahkan ini bisa tentang- gitu loh. Di Lah, ujung-ujungnya kenapa kenapa kok- ada? Kenapa nggak misalnya bisa? nih, Yakub anaknya siapa? Dari Musa, Daud. Itu udah semua udah banyak. Sulaiman, Yunus, semuanya itu udah keturunannya banyak. Nah kalau ini tiba-tiba Iya. di ujung, Ulu ya di ujungnya banyak. ada gitu. Coba Bang Kakek Erik, neneknya, kakek mungkin moyangnya bisa aja buka nggak ada yang sebentar. Kamu jangan modal cerocos di sini. Itu ada nasab dari Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim ada. Silsilah, Silsilah. silsilah ada. Ya silsilahnya. Nah Ada sekarang di yang di atasnya Muhammad sampai Ismail itu ada nggak yang jadi nabi? Loh, makanya dari tadi disebutin kenapa kamu ada? oke, Ya nggak ada siapa, tuh Paulus. siapa? Gatal lidahku. Iya, Gatal lanjut, lidahku lanjut. bawa oten tadi. Siapa Ya. di atasnya Muhammad? Sebelum di bawahnya Ismail, di atasnya Muhammad yang jadi nabi. Ayo. Kinana, Adran, atau siapa? Nggak ada. Coba. Kok kenapa Coba yang sih ada kamu nabi benci keturunannya dia. dengan Makanya nabi nggak dari ada. Kok tiba-tiba dia bisa jadi ya, nabi aku di tanya bawah? sama kau. Ya, Orang Ayub nggak itu di- orang di Bani surah Israel. Saya tanya di dulu surah kamu. apa namanya? Udahlah, iya kan, Laba-laba iya. dia nggak bisa dijadi Ayub. nabi. Ayub itu Bani Israel. Saya tanya dulu kau. Bani mana itu Ayub itu? Ya? Kenapa kau benci kali kau nabi dari yang datang dari Arab coba? Ayub itu nabi dari mana? Ya kalian lah bisa Ayub keturunan Iya. Ismail enggak? Mau kau keturunan Iya, aku Ismail tanya. enggak? Kau kan benci, kau kan benci. Kau Bukan kan benci, dengki nggak ada di sini dengan- benci-benci. Kita diskusi di sini kok benci-benci. Ada aja Oke, kau bawa. yang mau kau benci. tanya Nggak ada di sini apa? benci-benci. Yang mau kau Saya tanya apa? Nggak ada Yang- benci-benci. yang mau kau Kristen tanya juga, apa? orang JO juga saya protes kok. Ya, yang mau kau tanya apa sekarang? Yang mau kau tanya apa? Yang Apa yang mau kutanyakan ditanya? itu di surah Laba-Laba ya 27 itu Muhammad tidak memenuhi syarat jadi nabi, tapi kenapa jadi nabi dia gitu. Coba dibaca. Bacakan lah Dari makanya mana? kau Dari aku udah mana 3 kali dasarnya? baca. Bacakan Coba, dulu menurut coba versi dibaca. kau. Ya dulu dibaca, syaratnya. dibacalah, dibaca. Udah aku baca kan tadi udah 3 Jangan- kali. Iya mana? Coba, ya baca mana? Coba gimana bahasanya? Gimana bahasanya? Coba kau dulu versi kau Ya. baca dulu biar kita dengar. Jadi jangan bacaan Coba saya aja. kalau kita mengatakan Yesus menangis gitu, Yesus nangis, tapi kamu minta data pasti kan?
Datanya Udah mana? jangan ke situ dulu, jangan kita Enggak, ini kamu ke pasti akan minta silsilah, data ke kan? silsilah dulu. Ah, Saya nggak akan Gini lah, ngeluarin Pan. data. Gini lah, Kamu Pan. penasaran gitu. Semua silsilahnya para nabi dulu itu, ya dari semua Ismail. para nabi. Benar nggak Muhammad ini keturunan Ya, Ismail? Kan kedatangan sebenarnya nabi nggak ada ya di Quran, cuma di buku-buku ulama dan ada gitu. Oke Rasulullah lah Sallallahu Alaihi ada. Wasallam. Nah sekarang Ya, dia ya dinasabkan sabar kepada dulu. Ismail. Apa tidak Kau kan salah bertanya itu? kafir, woi kafir. Kau kan bertanya. Marah-marah. Entar Ya, dulu Nggak aku bisa, nggak dengarkan bisa dulu. di-stop sih. Ya, Bukan marah. susah Si sekali. Evan mah nggak bisa di-stop kalau ngomong. Nyerocos mulu. Kau kan bertanya, kenapa di sini kok cuman Enggak, kalian keturunan satu Yakub orang aja, lah, kalian banyak banget keturunan ngomongnya Ishak saja yang berjamaah. dianugerahkan. Sabarlah dulu, jadi aku lah kan. Jadinya aku Nggak usah framing kan lah. kabut 27, kan. Kenapa kok cuman Ishak dan keturunannya saja yang dianugerahkan, diberi Jangan kamu tunjukkan tidak, Muhammad terus ya. kenapa Justru tiba-tiba Muhammad yang kita ya terus pertanyakan. kenapa Rasulullah itu tiba-tiba jadi nabi kan begitu. Iya, begitu Oke. loh pertanyaanku. Ya, buktinya kenapa Rasulullah jadi nabi? Karena ada Al-Quran. Al-Quran itu yang diterima Rasulullah. Yang menerima Iya, wahyu. apakah Allah itu lupa Ya. nuliskan Iya, surat iya. Al-Baqarah ayat 27? Sekali-kali kamu Ya, sabar mendengar dulu. gimana sih? Kristen kok. Sabar dulu. Nggak mau, Ya. dia nggak mau. Surah Dia tipenya nggak mau Al-Ankabut itu denger. memang sulit mereka. Apa yang dia bawakan, Mereka mendengar. apa yang dia bawakan, kita harus telan bulat-bulat. Hmm. Ya udahlah, tapi kalian satu orang dong ngomongnya susah gitu. Saya mau mendengar Udah, yang mana jadi, gitu. Oke, Rasulullah Jerusalem dulu present. Sebentar, Aku Jerusalem aja lagi sebentar. presentasi. Bukan kau yang ngatur, bukan kau yang ngatur di sini, bukan kau yang ngatur. Buka biar open kita cam lihat. aja, Kristen, Sebentar. kalau kau berani Dari open cam. silsilahnya ini, kalau memang Sebentar. benar ada, yang mana yang sudah jadi nabi? Nah, kalau dari Yakub kan banyak sabar tuh yang dulu Musa udah. lah, ya ampun kayak gini kali sih kau. Hei kafir, Sedih kali aku open nengok cam kau. kamu. Sedih Open cam kali. berani nggak kafir? Sedih kali sih aku nengok kau ini, betul. Udah. Sabar Oke, dulu, oke, kenapa? lanjut. Sabar dulu. Ya, Mana ada yang berani kami kan, open cam? kami Ini kan Kristen, mengenal Kristen. para nabi, kami kan mengenal para nabi itu kan satu-satu yang kita bahas, satu-satu yang kita pelajari, satu-satu yang kita ketahui, bukan sekaligus tidak. Nah begitu juga Allah menceritakan para nabi yang sebelum kedatangan Rasulullah itu satu-satu, one by one. Terkait kepada Nabi Yakub itu keturunannya Ishak, Nabi Ishak juga itu nabi. Nah dari keturunan Nabi Isa itu juga banyak para nabi yang dari keturunannya. Makanya Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel, seperti apa mereka. Yang betul, pada kala itu memang semua para nabi itu diberikan anugerah. Semua para nabi itu diberikan perjanjian. Bukan hanya mereka saja, Kita Iya, juga umat carilah manusia dulu diberikan Iya, perjanjian. keturunan Ismail carilah, jangan kemana-mana. Nah, kok, ah. Oke. Di dalam surah Ya. ya, ayat ke-55 itu jelas bahwa Nabi akan didisku. Coba aku tanya sama kau, di dalam kitab Yesaya 11 nomor 40, Yesaya 42 nomor 11 itu siapa itu Kedar di situ? Yang bernama Kedar itu keturunan siapa? Saya tanya dulu kamu. Yesaya 42 nomor 11. Iya, tapi nabi Coba nggak dulu, Pak. nabi nggak kedar. Menurut kalian ada nggak kalian pernah menyebutkan nabi kedar? Yang namanya nabi, dia menerima wahyu, dia menerima firman dari Tuhan. Nah, buktinya apa? Nggak ada Ya, kedar Al-Quran menerima ini. wahyu, nggak ada di Alkitab juga nggak ada. Ya memang Nggak ada Kedar juga nggak menerima Kedar itu wahyu. Memang Kedar tidak menerima wahyu. Yang bilang menerima Nah, wahyu dari mana dia siapa? jadi nabi? Ya, bukti kenabian Rasulullah adanya Al-Quran. Iya, justru Karena itu Allah, yang mau kita tanyakan. karena Allah beberapa Aduh. kali, karena Allah menyebutkan sebanyak 5 kali nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Iya, apakah dia lupa bahwa dia nggak memenuhi syarat jadi Tidak nabi? lupa. Loh, Coba kau baca bacalah surah Al-Baqarah. Laba-laba Oke. ayat 27. Bang Jeru bisa nggak nunjukkan data Al-Baqarah 125, Bang? Kepental kepental dia. Hah? Bentar ya? Kepental, Aduh. iya. Bukan kepental dia tuh, kalau ada aku dia lari, dia kabur. Alah lo open cam sama saya, lari-lari lo sok framing aja. Open cam ayo berani kalau sama Iya, saya. Jerusalem itu kalau Enggak, ada saya mau kabur. open cam Ya, sama lo sok hebat, sok jago, ayo. Bukan, kalau di mana saya nanti datang lagi dia tuh. Congormu itu kalau ngomong boy yang bener dong. Jangan kayak congor B2, makanan lu. Kepental kau framing
seolah-olah kok hebat. Emang begitu, karena kita udah sering ketemu sama Ya Jerusalem. sering juga nggak bakalan takut sama kamu. Kamu itu nggak punya ilmu. Loh, inilah ilmu saya. Ya, coba jawab kan. Ya. Tuh kan, dari Coba kau baca, dari ya, Nabi aku baca ya, Ismail. aku baca nih ya, aku baca Ya, ya baca datanya dulu, ya. baca. Al-Baqarah ayat 29. Cang, itu Nih, dinaikkan dulu sebentar. terjemahannya aja. Cang, Siapa? si Jerusalem. Bang Terjemahnya aja Jerusalem. ya. Oke. Terjemahannya aja kasih sama kau ya. Al-Baqarah 129, ayat 129. Bukan nomor ya, kalau di kitab bukan itu nomor urut itu. Mau kalian apa, enggak ke situ. Ya masalah Tuhan itu. kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu jelas. Dah, apalagi? Itu Nabi siapa yang disebut? Ya namanya nubuatannya belum disebut lah. Dia kan Nabi Ismail kan meminta diutus seorang rasul. Kok payah kali sih? Coba ku tanya sama kau, ada nggak Itu nama bukan Yesus di sana? bukan Di kitab Ismail aja Perjanjian yang Lama. berdoa di sini. Bukan Ismail aja yang berdoa situ, Ibrahim juga berdoa. Berdua mereka berdoa di situ. Ya kan bapak anak yang berdoa kan. Iya, jadi bisa aja doa yang dikabulkan itu dari Yakub. Aduh, sok tahu Tuhan Itu kamu. namanya juga Ibrahim. Dia kan Tadi bertanya, Anda dijawab kok Anda ngeyel. Yang panik kok yang bertanya. Balik Pak Capres yang handle yang Oke, sedikit ya, sedikit ya, Capres izin yang ya. handle. Tapi sebelum Jadi gini. handle, izin dulu Bang Bal. Soalnya tadi saya di framing, saya tadi telepon masuk. Dia bilang kalau Yerusalem saya nongol tuh pasti dia turun. Pala bapak kau. mulai tuh. Jadi gini. Mulai kasar. Jadi gini ya. Jadi Nabi Muhammad ini sabar. Setiap aku mau ngomong kok panik sih, santai aja. Jadi Nabi Muhammad ini udah dinubuatkan oleh Yesus. Jadi Nabi Muhammad ini sudah dimuatkan oleh Yesus gitu kan. Di mana? Kau framing saya bilang saya takut sama kau. Apa kamu bukan framing? Kalau nggak takut Lanjut Bal. Iya, kita lanjut. Dia inginnya mau tantrum. Jadi dia maunya seperti itu. Jadi jangan dilayan. Satu Kristen, jangankan satu Kristen kayak lu, Chris Evans, 10 Kristen kayak lu, gua nggak mundur satu langkah. Ya udah kita berdebat. Oke, kita lanjut ya. Dia maunya tantrum. Ketika kita bacakan data dia tantrum maunya, tapi kita jangan terpancing. Memang begitu. Ini ngapain? Jadi di sini. Jadi kita sebelum tadi kan Al-Quran sudah ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini sabar dulu. Ini kita nanti akan ke sana di Matius 21 nomor 42 dikurangi 45. Ini nubuatannya sudah dikatakan oleh Yesus. Dia bilang, "Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu." Nah, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan melahirkan sebuah kerajaan. Bangsa Roma. Oke, ini data. Islam itu kerajaan Allah. Jadi data ini ya. Iya, sebentar dulu. Jadi di sini bahwa ini kerajaan Yahudi ini tidak mereka akan diambil menurut Yesus loh, jangan dibantah. Nah, kemudian lalu datanglah bahwa di sini betul di dalam Quran dikatakan qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa Basti. Dia bilang wa ma utia Musa wa Isa. Mereka ini orang-orang yang berserah diri katanya. Maka katakanlah Muhammad bukan nabi. Sabar dulu. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ini akan diambil dari orang-orang Yahudi? Kenapa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari Yahudi? Karena Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat bahwa kerajaan Allah ini akan diberikan ke bangsa orang lain. Nah, di sini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu." Karena Yesus ini tunduk kepada hukum Taurat.
Ya kan? Di mana hukum Taurat? Di sini. Yesus ini tunduk kepada hukum Taurat menurut Paulus ya. Makanya dia berani mengatakan begitu karena di sini, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi faktanya bahwa Yesus ini mengutip dari hukum Taurat, bahwa Yesus ini memberikan kerajaan ini kepada bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Baca pres, dia nggak tahan dengerin data yang disampaikan. Oke, bangsa lain ini siapa? Kita baca di sini, ya. Ini Arab ini. Arab ini data nih. Ada Arab loh ya. Jadi jangan panik. Di Yeskiel 27:21 dikatakan Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dan anak-anak domba. Nah ini bahasa Arab. Dengar dulu. Ini bangsa Arab. Jadi sudah dibuatkan oleh Yesus dan oleh kejadian. Di sini pun akan disebutkan di sini keturunan Ismail ini. Ini data valid ini. Kejadian 25. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sahara itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutannya. Lahirnya Nebayot anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Di sini dikatakan bahwa sabar dulu, diberikan ke bangsa lain. Tadi kan sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad. Kemudian dari gestur vokalnya panik, Kemudian di sini di sini di kisah para rasul, sabar dulu nanti gampang. Di kisah para rasul, setibanya situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Bahwa ia, sabar dulu dibacakan firman Tuhan kok panik. Bahwa mereka, bahwa ia telah membuka pintu. Bahwa Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Oke, jadi pas ya. Jadi bangsa Yahudi dia ditutup oleh Tuhan, dicabut oleh Yesus di sini. Di Kejadian 25 ayat 13. Di Kejadian 25 13 tentang Yesus tentang Nabi Muhammad ya. Inilah nama-nama Ismail, anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, yaitu Kedar. Yesaya nih di Kejadian ya. Ini nubuatannya ya. Sabar dulu, nanti ada Nabi Muhammad. Gampang. Ini kita urut dulu. Jadi urut dulu ini dulu buatan Nabi Muhammad. Ini jelas. Buatan Nabi Muhammad ini sudah dikenal di sini. Di Yesaya 60 ayat 7. Di Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar dari Ismail ini. Oke, kemudian sabar dulu. Kemudian kita lanjut ya. Di sini. Ini, lihat ini. Ini di Baitullah ini, ya. Ini nubuatannya ada di Baitullah ini. Di Baitullah ini ibadah haji atau umroh ya. Perintahnya misionaris begitu. Ya, ini kan panik. Nah, di sini dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini tentang ritual ibadah haji. Nah, ini ritual ibadah haji tentang ya siapa ibadah haji yang melakukan? Nabi Muhammad. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Dia bilang apa di sini? Baiklah, laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ini tentang ritual ibadah haji. Siapa yang melakukan ibadah haji? Ya Nabi Muhammad. Ini ya. Baiklah, pedagang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Gampang ini Nabi Muhammad ritualnya. Ini berbicara siapa? Yesaya 42 nomor 10 nomor 13. Ini berbicara siapa? Bicara Nabi Muhammad. Ini bicara tentang ritual haji. Di mana dikatakan ini Nabi Muhammad? Ini di sini dijelaskan ya. Ini ada penjelasannya. Yesaya dia bilang, Yesaya bernubuat. Ya, ini jelas ya. Yesaya bernubuat tentang suatu masa. Di sini dikatakan suatu masa ketika orang-orang bukan Yahudi. Bukan orang Yahudi dia bilang. Bukan orang Yahudi.
bukan yang orang Yahudi dan Israel, bukan orang Yahudi maupun orang Israel. Ini bernubuat, Yesaya bernubuat tentang suatu masa ketika orang bukan Yahudi maupun Israel. Ini berarti tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad, karena ini ritual ibadah haji. Ini lihat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Labaik Allahumma labaik, labaik kala sarikala. Nah ini, baiklah laut bergemuruh serta isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian, dia bilang, yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang-orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Dia bertepuk sorak. Nah, ini apa? Kedar Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut seperti ini. Makanya di sana dikatakan, memang ini dikatakan tentang haji ya. Tadi tentang ini ya. Di sini tentang haji ini ya. Ini nubuatan tentang haji ya. Haji siapa yang melakukan? Nabi Muhammad. Mulai ngoceh sendiri. Ini ada di sini di Al-Qur'an di sini ya. Ini Al-Hajj ayat 27. Dikatakannya wa azin pinas bil hajj. Ya tuka rijal apa rijalan wa ala kuli damiri yatina min kuli faijin amin. Dikatakan di sini apa? Bahwa di sini, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, dia bilang. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Siapa yang menyuruhkan haji? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bukan Yesus. Atau mengendari setiap unta yang kurus, mereka datang segenapnya. Ini nubuatan dari mana? Ini nubuatan dari sini. Tadi dikatakan nubuatan dari Yesaya 42. Dia bilang, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dan segala penduduknya. Baiklah dari padang gurun menyanyikan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ini siapa? Nabi Muhammad. Nah, di Yesaya 42 ini penjelasannya ya. Kita tidak boleh menafsir. Yesaya mengatakan di sini. Ya. Yesaya 42. Ini apa? Yesaya bernubuat tentang suatu masa ketika orang bukan Yahudi, bukan Israel. Jelas ini siapa bukan orang Yahudi, bukan Israel? Nabi Muhammad, gitu kan. Yang setia akan menyanyikan pujian kepada Tuhan mereka dari ujung bumi karena penebusan dan kemenangan mulia yang mereka alami melalui Dia. Lalu Yesus nubuatannya di mana? Tidak ada. Yesus tidak ada nubuatannya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ini bernubuat tentang bangsa lain di luar Israel, di luar Bani Israel ini. Untuk Yesus di mana? Tidak ada. Makanya Yesus bilang, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad. Gampang kok ini. Nanti nubuatan tentang Nabi Muhammad, Nabi ada gampang itu. Udah kabar ya? Ada. Enggak, gue kasih dia tadi buka mulut. Dia tadi sebenarnya kalau dia buka mulut dia nanti kuludai. Iya. Panas ya itu kalau Rumahnya, bukti ketansumannya dia minta data, ditunjukin data, tapi ngoceh sendiri. Itu bukti tansunya. ya dia menantang diskusi jangan menghujat, tapi modalnya kayak gitu. Menantang dia menghujat sebenarnya. Benar nggak? Itu dari dulu. Kalau dia mau menganalisa Al-Quran, buka Al-Quran, ditanyakan, jangan simpulkan sendiri, tafsir sendiri. Dia itu siapa? Penyembah Bedouin. Dia pikir Quran itu sama kayak Bible mereka, bisa diatur-atur, firman Tuhan diatur-atur. Orang Kristen 10 ditanya ayat 1 saja bisa jawabannya 10 jawaban. Ayat 1 loh. Satu ayat ditanya 10 Kristen 10 jawaban. Nanya Islam kalau satu ayat ditanya ya satu ayat itu jawabannya. Mau 10 orang
larinya tetap ke situ, karena tidak mungkin mendahului ulama. Ada tafsir, ada apa dan tidak mungkin ya kan, firman itu dari Sang Maha Sumber, dari Allah, itu akan kontradiksi, nggak bisa disebut kitab suci, ya kan. Terus ciri khas kitab suci tidak bisa dibuat oleh tangan manusia, dirubah-rubah gitu. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci dinamakan kitab suci kalau dua ayat di dalam satu kitab bertabrakan, tidak saling mendukung, ya kan? Jelas kalau Al-Quran misalnya nih, misal apa ya? Misalnya dalam konteks Isa ibnu Maryam, ya kan? Satu sama lain saling mendukung, ya kan? Al-Maidah 17, Al-Maidah 73, Al-Maidah 75, Al-Maidah 116, An-Nisa 157, An-Nisa 171 saling berdukung, saling mendukung satu sama lain, tidak ada yang kontradiktif gitu loh. Sementara di mereka, ya kan, dua Tawarik sama dua Raja-Raja itu udah beda kan. Dua Raja-Raja 8 nomor 26 sama dua Tawarik 22 nomor 2. Cerita orang yang sama, TKP yang sama, masa yang sama, oknum yang sama, ya kan. Tapi berbeda di dua Raja-Raja 826 itu 42 tahun. Sementara di dua Tawarik 22 ayat 2 22 tahun. Cerita yang sama, orang yang sama, ya kan. Akhazia itu kan, Azia. Bukan Hezkia, Azia. Itu bagaimana mau disebut firman Tuhan? Sama-sama dari sumber satu kitab, tapi dua-duanya beda. Yang satu 42, yang satu 22. Nyeritain orang yang sama. Ya kan? Gitu loh. Nggak mungkin lah. Sebenarnya banyak ya kitab ayat-ayat mereka itu yang kontradiksi itu banyak. Tadi juga membedah satu ayat apa ya, SQL atau apa yang itu Ustadz Alwan juga berbeda gitu. Mikal nggak punya anak, karena nggak punya anak di Alkitab itu nanti terjadi mungkin bumerang, nama Mikal diganti Nebar. Itu Nebar ada di Nebar diganti Nebar. Ternyata dan anehnya bersumber dari kitab yang sama gitu. Iya, itu itu Ustadz Alwan tadi membedah. Itu lupa saya ayat apa itu. Sekacau-kacaunya Bible kita harus maklum. Kenapa? Ya memang karena memang tulisan tangan manusia isinya gitu loh. Bukan 100% firman dari Sang Maha Sumber atau dari Allah. Ya bisa. Makanya perjanjian baru tuh, khususnya ya perjanjian baru itu sudah dibuktikan dari internal kekristenan sendiri, yaitu kira-kira 1-2 dekade yang lalu itu kan 74 pakar dari Oxford University, pakar apa? Pakar New Testament, melakukan riset penelitian dipimpin oleh Robert Wefang, profesor doktor pakar New Testament. Dan hasilnya, resultnya apa? Mereka sendiri yang menyatakan bahwa hanya 18%. 82%-nya bertanggung jawab siapa yang tidak terkonfirmasi gitu. Cuma 18% itu di Bible yang tebal itu. Tadi kan menanyakan dari apa nenek moyangnya Ismail, kenapa kok Nabi Muhammad yang jadi nabi kan? Kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kaidar ataupun Nebayot itu enggak jadi nabi lah. Yang menurut nabi itu kan pilihan, yang memilih itu bukan apa nenek moyangnya Ismail atau Ibrahim, bukan. Ini langsung dari Tuhan, dari Tuhannya Nabi Muhammad, itu Allah. Kok seolah-olah mengejas kenapa Nabi Yakub keturunannya nabi-nabi? Lah memang dia yang dipilih,
Itu pun nabi untuk Bani Israel kan. Kadang-kadang saya bingung kok Kristen ini. Lucu orang yang pertanyaannya itu udah lucu. Giliran ditunjukin datanya, kepanasan kayak cacing kepanasan di aspal itu. Gelintang, ngoceh. Karu-karuan. Ya mereka mengkomparasi, mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bible mereka, tetapi tertolak. Kenapa? Ya nggak bisa lah, Al-Quran itu 100% firman dari Allah, dari Sang Maha Sumber. Sedangkan Bible mereka kan dikanonisasi aja kan di abad keberapa, ya kan? Udah itu melalui konsili dan lain-lain. Nggak bisa, mereka mau menyamakan Quran itu sama seperti mereka punya. Jadi firman Allah itu harus diatur-atur. Yang mana yang berkesesuaian, yang mana yang enggak. Yang enggak diapokrifa. Yang enggak mendukung doktrin internal mereka itu diapokrifa. Ya kan? Betul enggak? Betul. Makanya coba kita lihat saja Yesus dikala dia hidup itu kan punya 12 murid, dan itu kabar itu tidak bisa dibantahkan kan. Dari 12 murid satu yang jadi iblis atau pengkhianat lah, pengkhianat karena dirasuki iblis dan mengkhianati Yesus untuk membunuh Yesus. Katakanlah yang 11 ini. Tahu nggak orang Kristen nama-nama muridnya Yesus yang pasti benar? Saya yakin itu pasti benar apa yang firman dia punya, karena memang dari Yesus sendiri, karena itu memang benar-benar murid Yesus. Kenapa pada saat menulis Bible tidak mengambil dari murid-muridnya Yesus? Udah begitu kanonik lagi, coba yang bagus diambil, yang nggak bagus nggak diambil. Coba ini kan kelihatan sekali ingin menyesatkan orang tujuannya, benar nggak? Iya. Dan liciknya mereka ya menggabungkan perjanjian lama yang notabene punya Yahudi dengan metode licik. Kenapa metode licik? Giliran ayat-ayat yang nyeleneh, ya kan, itu kan Tuhannya orang Yahudi, itu kan tradisi Yahudi, sunat dan lain-lain. Itu kan giliran untuk nubuatan, mau nggak mau mereka harus ngambil dari PL. Tapi nggak tepat. Coba nubuatan mana yang diambil? Yesaya. Ketika kita membahas Yesaya, Yesaya menyebutkan untuk Yoyak, siapa itu? Hizkia sama Raja Ahaz yang 9 nomor 56. Enggak, coba Yesaya 1 nomor 1 itu kan jelas nubuatannya untuk siapa? 4 raja itu di situ. Bukan Hizkia. Bukan untuk Yesus. Ya, atau Yosua Hamasya itu enggak disebutkan. Hizkia Raja Ahaz. 53 juga terlalu dipaksakan, 53-nya juga 52, 53 itu terlalu dipaksakan, cocokologi. Makanya paling enak itu hadir yang Yudaisme, hadir juga, jadi ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Jadi pada saat Kristen mencaplok PL salah satu sebagai nubuatan, maka yang berontak Yahudi, kita duduk manis aja Islam. Betul. Ya kan? Coba Yahudi suruh menyebutkan nubuatan Yesus dengan nubuatan Nabi Muhammad, pasti akan cenderung ke Nabi Muhammad. Benar nggak? Kalau harus memilih misalnya, itu cenderungnya pasti ke Nabi Muhammad, nggak mungkin ke Yesus. Ya, dia udah ngakui kok ada di namanya itu di buku kumpulan apa itu namanya syair yang dipercaya sama Yahudi itu. Kumpulan buku itu di situ disebutkan. Mazmur 626, Mazmur 626 aja ada kok. Kidung Agung Mazmur ada. Iya, makanya kalau biasanya sebutan nama saja kan tidak disebutkan nama. Itu ciri-cirinya pun ada Yesaya 19 kalau nggak salah. Bang, waktu di sana Bang tuh di tembok ratapan tuh aku jarak foto tuh ya, di belakangku itu orang-orang Yudaisme ya, megang buku gitu, baru menghadap ke tembok, baru dia selip-selipin kertas kecil gitu di sela-sela tembok, baru dia sambil
manggut-manggut gitu, nah nunduk bangun kepalanya. Itu saya dengar rata-rata ada sepenggal kan Mehmet gitu. Ya lepas daripada apapun itu jelas. Kalau kita tanya sama si Billy atau yang lain, dia bilang itu merujuknya kemana, mereka juga bingung. Kapasitas yang menjawab Bahkan kan. ya termasuk Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad, nggak ada nama sebelum Nabi Muhammad kan. Itu disebutkan di kitab Kidung Agung itu Muhammad. Itu udah Mehmet. Kidung Agung Jadi Kidung Agung 266 kalau nggak salah. ya itu orang Kristen sendiri menyebutkan siapa itu, Esra Soro atau siapa? Esra Soro. Iya, sudah membaca itu lengkapnya, memang itu nubuatan. Tapi kalau untuk Yesus, ya ciri-cirinya pun sama sekali nggak nyambung. Nggak ada. Jika dibantah dengan ayat yang lain, contoh misal Tuhan tidak menginginkan orang berdosa dibunuh, contoh misal begitu. Lalu ada di kitab mereka nubuatannya mati 3 hari dan lain sebagainya itu kan. Nah itu siapa? Mungkin ada ya nabi-nabi sebelumnya itu ada ya, ada yang meninggal begitu seperti itu ya, mungkin ada ya. Kan tidak diceritakan itu sejarah karena untuk menutupi Bible itu mungkin. Kalau Lukas, Bang Ansor, kalau Lukas 24, 44 sampai 46 itu susah cari obatnya. Mereka paling top lariin ke 53, 52 sampai 53 ya saya, sama 714. Sama satu lagi apa? Itu amburadul juga. Terlalu dipaksakan. Contoh di 53 ya, saya 53. Mereka ambil di 8-nya apa di 5-nya doang. Gitu kan. Padahal mestinya mereka kalau mau fair 53 itu baca 1 sampai 12-nya. Nggak bisa comot-comot segitu, nggak bisa. Karena yang 53 itu dari 1 sampai 12-nya berurutan, saling berkaitan. Mereka ngambilnya yang mana yang cocok ngelogi di 5-nya kalau nggak salah. Padahal 1 sampai 12 itu sangat tidak berkesesuaian peruntukannya untuk nubuatan Yesus. Terlalu dipaksakan. Bahkan beresiko. Ansor. Kenapa saya bilang kalau dipaksakan ada resikonya di 53? Karena di situ ada 2. Pertama, mereka mau nggak mau kalau ngambil Yesaya 53 itu, mereka mengakui bahwa Yesus mukanya bertampang buruk. Terus kedua, di 53 itu ada resiko konsekuensi yang harus diambil, yaitu Yesus menikah. Karena dia akan melihat keturunannya. Ya. Tapi apakah dia mau? Nggak mau. Ada konsekuensi. Makanya Yesus menangis. Ambil cuma comot 5-nya doang. Makanya 5-nya doang yang dicomot sama mereka, karena itu yang mendukung. Terlalu dipaksakan. Susah. Kristen tuh aneh kadang ya. Dia tuh kebanyakan orang yang modal nyerocos nggak membaca, itu nggak tamat baca kitab, nggak tahu isi kitab, cuma doktrin gereja yang dibawa naik komal. Ya, yang penting Yesus Tuhan, kau usahakan di komal, naik ke komal, bela Yesus bahwa Yesus Tuhan. Apa saja kau berkata di sana, apa saja kau bicara, kau congor saja nggak apa-apa. Harus bantah. Harus bantah. Itu. Nah, yang bantah congornya dia, Bibelnya dia sendiri. Ternyata. Baru ada lucunya, kadang suka dibentur-benturin. Kamu jangan ngambil itu doang dong, mesti ambil baca ayat yang ini. Nah, pada saat dia ngomong kayak gitu, dia nggak sadar kalau dia udah bentur-benturin antar sesama ayat di dalam satu kitab. Kalau orang Islam suruh baca satu skop, baca satu skop, kalau nggak tambahin satu gerobak. Nah, giliran ini dicomot-comot kan.
Ya kalau Quran kan seperti saya bilang tadi, ayat satu dengan yang ayat lainnya itu saling mendukung, tidak ada yang bersanggahan. Contohnya tentang Isa ibnu Maryam misalnya, ya, semua berkesesuaian, tidak ada ayat lain membantah ayat lain ya, seperti misalnya Al-Maidah 17, 73, 75, 116 sama An-Nisa 157, An-Nisa 171. Nggak teristimewa di antara semua ayat itu tentang konteks Isa ibnu Maryam. Beda orang mereka Kristen kan, tuh mereka kan saling menguatkan. Kalau suka framing, suruh baca surah Maryam 71, baca, giliran dibacakan sampai ayat 72-nya, udah itu 71-nya aja. 72-nya nggak usah dibaca. Ini kan lucu, aneh. Karena apa? Karena metode yang dipakai di Bible mereka itu saling membantah gitu loh, antara ayat satu yang ayat, bukan saling mendukung. Kalau Quran kan mendukung. Tidak ada satu ayat pun tentang konteks Isa ibnu Maryam misalnya yang mengatakan di Al-Quran bahwa Isa ibnu Maryam adalah sejajar atau setara dengan Allah. Tidak ada. Bahkan kebalikannya ditegaskan, dan satu surat dengan surat yang lain saling mendukung. Ayat lain dengan ayat lain saling menguat. Kalau Bible mereka kan enggak. Ayat satu tabrakan sama ayat yang lain. Ya kayak tadi kan dua raja-raja itu. Iya. Dua raja-raja itu aja kan sama dua tawari kan tabrakan. Satu bilang 42, satu bilang 22 tahun. Padahal nyeritain orang yang sama. Peristiwa yang sama, momen yang sama. Pada saat dia menjadi raja. Yang satu bilang jadi raja 22 tahun, yang satu 42 tahun. Mana yang benar? Yang mana yang benar? Kalau di buku sejarah misalnya Indonesia, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Terus sumber sejarah lain bilang Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi di tahun 1970 atau 1935 gitu kan. Tabrakan kan? Ya sebenarnya kalau dia mau diskusi misalnya, terima apa yang kita jawab. Kalau dia bertanya kemudian dia menjawab apa yang kita tanya, tentunya diskusi tidak akan gaduh. Sekalipun di situ ya tentu perbedaan ada banyak, bahkan nggak ada sesuai dengan kita pertanyaan kita ya. Tapi paling tidak kan nggak nyerocos ya kan. Kita mendengarkan enak. Ini sedang menjelaskan, nyerocosnya itu tanda, berarti tanda bahwa dia itu memang tujuannya untuk begitu saja gitu, nggak mengedukasi, sehingga percuma gitu kan. Memang orang-orang kayak gitu tuh ya seperti itu. Tapi saya sebenarnya sih peringatan juga kepada Bang Zuma ya. Bang Zuma itu tiap hari kenapa mesti dimualafkan gitu orang? Kita nggak ada mainan lagi. Nggak ada bahan bakar. Ntar kalau semuanya malam nggak ada bahan bakar api neraka. Iya betul. Makanya kalau saya tanya itu gimana orang dia datang mau minta dimualafkan,
pending lah 3 hari 5 hari, nanti datang 3 hari 5 hari sudah numpuk antri. Sama aja, sama aja, habis juga. Aduh, semakin tipis. Coba ini kalau tidak salah kan sekarang sudah 83 ya, koma. Kalau tahun lalu, tahun 2024 kan cuman 70 berapa gitu lah ya, belum nyampe 80. Sekarang sudah 83, coba naiknya kan sudah berapa ribu kalau kita kalkulasi secara individu ya, presentasi. Coba 86, ini tahun 2006 hari 86,76 apa 79 apa 89 tapi hari 89 tapi 83 itu Bang, 83 tapi koma 2024 kalau nggak salah, 2023 apa 2024 itu udah mau 90 lagi, dikit lagi. Dulu iya, kan makanya 95%. Dulu 70 nah itu 95%, 90 sampai 95, 70-an ya, tahun 70-an. Iya, turun Nah, karena kemudian bergeser krisis. kan, sekarang udah merangkak ke hampir 90. Sekarang sedang insya Allah berjalan, mudah-mudahan kalau ini sebenarnya gini ya Bang ya, kalau analisis saya secara pribadi ini ternyata pengaruhnya itu bukan dari pikiran dan individu akal kita misalnya, karena pinter itu bukan, melainkan karena kadang-kadang orang itu terdesak. Dulu itu misionaris itu panen memang, karena apa? Karena mereka itu orang yang sedang kosong, minim materi misalnya, atau dulu itu kan krisis moneter dan lain sebagainya, Sekarang kan banyak membuat orang-orang talim. Iya. bahkan Ya, ada karena sekarang orang kan banyak utang koperasi talim. nggak bisa bayar misalnya berapa juta, daripada disita apanya dibantu sama orang Kristen, tapi syaratnya baptis dan lain sebagainya. Kalau di Sumatera itu marah itu dulu waktu itu pengakuan dari orang-orang sana sendiri gitu loh. Ada yang nikahisasi, itu kawinisasi misalnya. Nah, nanti setelah nikah kembali ke Kristen, maksa istrinya suruh jadi Kristen, anak-anaknya jadi Kristen. Jadi mereka itu memang prosesnya seperti itu, dan itu berhasil berapa tahun itu, semenjak 97 ya, 98 sampai sekarang 10 tahun yang lalu itu sudah berhasil kan. Berapa persen aja presentasi peningkatan Kristen. Tapi alhamdulillah dari 10 tahun yang lalu sekarang ini justru turun drastis, dan bisa di cross check melalui persentase per tahun bahwa Kristen itu hilang berapa persen. Ya, alhamdulillah saya tidak namanya orang-orang kita lah seperti Bang Jeru misalnya, terutama Bang Zuma CS pada zaman itu di Zoom, di WA, di Facebook. Saya ikut mengalami di Zoom pada saat memang kerja keras betul, siang malam, dan alhamdulillah memang kita bisa cek kok per bulan per tahunnya pasti yang nilai di Google itu kan per tahun itu pasti ada. Ya, metode statistiknya itu, data statistiknya bisa dilihat perkembangan. Sebenarnya kalau mau dibuat apa namanya datanya atau tabelnya masuk kok itu. Iya, effort atau langkah upaya yang udah dilakukan itu masuk kok kalau kita mencoba pakai metode buat tabel gitu ya, persentase maupun statistik, masuk kok itu. Masuk maksudnya naik, statistiknya itu naik, merangkak. Bukannya mundur, bukan turun.
Soalnya kalau nanti ini misalnya tahun 2006 mencapai 85, 15% itu kan dibagi beberapa agama kan, misalnya ateis juga masuk, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ini Kristen paling 6%, sisanya kan terbagi. Jadi nggak banyak mereka itu. Nah nanti 1 tahun lagi kemudian habis kayaknya mereka itu. Ya seminim-minimnya masih ada satu, kalau dikumpulin ya 1 Gelora Bung Karno lah. Iya. Tapi kalau kita keluar lah ya katakanlah, kita ambil barometer di Eropa lah misal, di luar Indonesia atau di luar Asia ya. Karena kan mayoritas kan daratan tuh Eropa yang mereka sering klaim ya kekristenan. Nah kalau kita merujuk kepada di situ, justru lebih dahsyat lagi Bang Anson. Inggris itu sudah sekarang kayaknya sudah 60 lebih loh. Iya. Dulu kan 50-50 ya. Memang perkembangan paling cepat itu di Inggris. Bahkan itu tidak terekspos ya kayaknya. Salah satu dampaknya, salah satu dampak dari perkembangan keislaman di Eropa atau dalam konteks mualaf itu, dampaknya salah satu adalah anti klimaks. Kenapa saya bilang anti klimaks? Propaganda mendiskreditkan Islam, mendegradasi ajaran Islam dengan cara-cara membakar Al-Quran di tengah-tengah ruang publik. Itu kan dari mulai Norwegia, Denmark, Norwegia, satu lagi apa namanya Swedia. Nah, berangkat dari situ justru terjadi anti klimaks. Maksud propaganda itu mendiskreditkan, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha pembuat skenario. Jadi masyarakat Eropa melihat, kok ini buku dibakar aja responnya dahsyat banget, sampai ada yang berani mati, apa segala macam. Akhirnya mereka mencari tahu apa sih buku ini, ada yang membeli, ada yang ini, ada yang gitu. Nah, akhirnya mereka mempelajari Al-Quran, dan mereka menemukan banyak kebenaran di Al-Quran. Itu justru dampaknya dari situ sebagian. Itu. Jadi terjadi anti klimaks, maksud mereka menggalang opini terhadap degradasi Islam dengan cara membakar Al-Quran, tetapi yang terjadi fakta lapangannya malah terbalik. increasing up, naik kan di Eropa. Ya, pada di Jerman saat itu 4, sekian juta. ada ya, ada yang membakar Al-Quran, kemudian di depan orang Islam itu, orang Islam ngamuk, sejadi-jadinya. Padahal dia itu juga belum tentu tahu kalau berjuang di jalan Allah itu jihad, belum tentu. Orang Inggris kan karena lingkungan biasanya mempengaruhi ya, walaupun dia Islam juga kan, tentu dia tidak sedalam itu kan. Iya. Aku izin masuk pada maghrib dulu Bang Anson. Oh sama ini saya juga. Ya lanjut, saya juga mau izin dulu. Lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, saudaraku terkasih, salam kenal. Saya Pendeta Gas Lurus, penginjil, pengikut setia Yesus. Ya, selamatkan sore bro. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah, baik saudaraku terkasih. Dari mana aja bang? Baru muncul bareng. Ya, saya belakang ini memang agak sibuk, saudaraku terkasih. Karena saya ada kegiatan samping. Tadi saya baru diri di sebelah penginjilan, saudaraku terkasih. Dari mana, Uy? Itu tadi tempat si pendeta jujur baru tempat. Mana nih jemaat-jemaatku nih? Bang Otawaras, pernahkah Yesus berhadapan muka dengan Bapaknya? Yang namanya Tuhan itu tidak pernah dilihat, nggak pernah kita tahu. Yesus itu kan manusia biasa. Iya, pertanyaan saya jangan kayak Oten lah. Iya, saya kan bukan orang. Pernahkah Yesus bertatapan muka dengan Bapaknya gitu ngomong gitu? Nggak pernah, nggak ada itu. Nggak pernah. Iya. Karena jangankan Yesus, di zaman puluhan tahun sebelumnya, zaman Musa, pun ketika Musa meminta ingin melihat wajah Tuhan, nggak bisa. Karena manusia tidak akan bisa melihat wajah Tuhan. Iya, maksudnya mungkin berhadapan muka itu dengan Tuhan ini artinya kan ngobrol langsung gitu kan. Musa kan ngobrol langsung dengan Tuhan gitu kan. Nah, Nabi Muhammad juga kan ngobrol langsung dengan Tuhan kan. Ketika ada di Isra Mi'raj itu kan. Berhadapan langsung gitu ya. Berhadapan langsung itu maksudnya ngobrol langsung lah gitu kan. Berhadapan langsung tuh walaupun dibatasi dengan takbir gitu kan, sama Musa juga kan dengan takbir kan, dengan takbirnya di api itu kan, malaikat api tadi itu. Nah, kalau baca di Ulangan 34 nomor 10, di Israel ini tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan dengan muka dengan Tuhan. Berarti memang tidak akan ada. Nah, ini maksud saya nih. Jadi katanya mereka kan berkata tidak akan ada nabi dari luar Israel. Oke, tapi di sini dikatakan di Israel tidak akan ada nabi lagi seperti Musa. Yesus seperti Musa? Ya tidaklah. Yesus katanya Tuhan, Musa kan nabi. Betul nggak? Musa punya istri, Yesus nggak punya istri, nggak sama berarti kan? Berarti ini tidak untuk Yesus kan? Betul, berarti tidak ada nabi lagi gitu. Lalu Yesus ini nabi bukan? Oh, nabi ya berarti nabi palsu dia. Benar nggak? Yesus kan disebut nabi katanya. Padahal Musa bilang tidak ada kan lagi nabi seperti Musa, dia bilang kan seperti itu. Makanya aku tanya, pernahkah Yesus berhadapan muka dengan ngobrol dengan Bapaknya? Nggak ada kan? Nggak ada cerita kan? Di mana ya, Bang? Iya, makanya Yesus tidak pernah kan ngobrol dengan Bapaknya maksudnya, ya. Dengan Elohim. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Nabi Musa kan pernah dia berbicara langsung lewat nyala api kan, di sana ada malaikat itu kan, langsung dengan Tuhan ngobrol. Nabi Muhammad kan pernah. Ketika Isra Mi'raj ada perintah sholat itu langsung dengan Tuhan berbicara kan.
Berarti maksudnya betul bahwa di bangsa Israel tidak akan ada lagi nabi seperti Musa. Nah, kalau tidak ada Israel berarti di luar Israel ya Nabi Muhammad lah. Gampang kok. Karena apa? Di Matius 2 nomor 1 dikatakan di sini bahwa Yesus ini nabi katanya. Padahal tadi ada nabi yang di luar Bani Israel gitu kan gitu. Sebenarnya banyak nabi luar Israel. Barnabas juga nabi. Berarti kalau merujuk ke ulangan tadi bahwa aku makanya tanya dulu, Yesus pernah nggak ngobrol dengan bapaknya? Ngobrol lah, jangan dulu bertatap muka. Nggak pernah kan? Nabi Muhammad ngobrol kan? Berdiskusi, berdialog kan? Sama dengan Musa. Musa juga berdiskusi, berdialog kan? Ketika di Gunung Sinai. Di sini dikatakan di ulangan ini tak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara ke hadapan Tuhan. Di Israel dia bilang, di Israel ini tidak ada lagi nabi seperti Musa. Dari ciri-cirinya aja jelas. Musa kata Tuhan, Musa manusia, Yesus kan Tuhan. Berarti itu bukan untuk Yesus ini. Tapi dia mengklaim yang setelah Musa seperti Musa adalah Yesus. Jelaslah beda. Ya, masalah begini. Oten Eternis mengatakan Yesus Nabi, Yesus hamba, Yesus domba, semua ya mana boleh gitu. Udah diborong gitu Yesus Tuhan lagi. Iya. Itu nggak boleh saya. Ya bro memang Oten. Pak Perintah baru penginjil sebelah, lapar, jadi Pak Perintah makan dulu sebentar nih ya. Iya. Bang Gocang lagi ngapain? Nggak ada. Serius, mukanya serius banget itu lagi ngapain? Nonton mancing. Oh nonton mancing. Lanjut aja, lanjut terus. Aku nggak suka mancing. Dulu sih suka sih. Coba aku di laut tapi pulang di bawah 2 ember 3 ember gitu. Bukan istri seneng loh, marah istri. Maka masalahnya pulang kerja itu jam 5. Aku berangkat jam 5, pulang jam 5 pagi setiap hari. Istri bilang, buat apa tiap hari bawa 2 ember 3 ember 2 ember 3 ember? Siapa mau makan tanya? Kan dibagi-bagi tetangga tuh. Buat apa? Ya, dari situ berhenti sudah saya bilang. Oten nggak ada Oten, parah. Oten ini kenapa ya Bang Kocang? Oten itu nyerocos saja. Ya biasa lah kalau tidak nyerocos bukan Oten. Bener ya. Kalau udah mentok, udah nggak bisa jawab, menghujat gitu kan? Kenapa mereka tuh ya? Kalau udah mentok, minta tolong Al-Quran, lari ke Al-Quran ya minta tolong. Ampun, minta tolong Al-Quran ya lu. Noise host di mana host? Di tempat noise kan kayak bukan. Di apa? Di mana? Ada di tempat. Oh, kenapa noise? Kenapa noise? Kenapa noise? Di jalan. Pinggir jalan memang. Oh, pinggir jalan. Tutup dulu jalannya lah. Alhamdulillah ya, Oten-Oten ini udah banyak yang sadar ya Bang Ocang ya. Tinggal yang biasa-biasa aja, 1-2 ya orang-orang biasa aja gitu ya. Tinggal yang botol-botol. Yang nggak sadar tuh otak somplak. Saya aja udah sadar. Dulu nyembah Yesus, nggak mau lagi. Ini abang nih mbak data, limit nih, limit.
Ini Bang apa nih di mute ya? Lagi ngomong ya? Bang Baal. Bang Baal tuh lagi ngomong dia.